Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yohana Apriana Clarita Pitukoten dari kelas A semester 5 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi persyaratan tugas UAS Kriminologi. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum itu, berita yang saya ambil pada video yang saya buat ini adalah suami membunuh istrinya karena rasa cemburu. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologi dari kejadian ini. Kejadian ini diangkat dan ditulis oleh beberapa sumber ternama, yaitu Kompas.com, Tribuna News, dan Poskupang, dengan berbagai judul yang berbeda. Peristiwa itu adalah peristiwa penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Yang saya kutip dari kronologi kejadian tersebut adalah korban atas nama Devida Marni Anebanu atau sering disapa dengan Ida, yang berumur 35 tahun, dengan pelaku yang bernama Apri An-Nahas yang berumur 38 tahun. Keduanya adalah sepasang kekasih yang belum diakui secara adat dan secara agama. Namun, keduanya sudah lama berhubungan dan telah tinggal dalam satu rumah yang sama. Nah, peristiwa ini terjadi di Oebelo, Kabupaten Kupang, dan kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, tepatnya pada malam hari, ketika saat itu pelaku atas nama Apri pulang ke rumah untuk hendak beristirahat. Namun sesampainya di rumah, pelaku mendapati istrinya sedang tertidur. Kemudian pelaku membangunkan istrinya yang bernama Ida tersebut untuk membelikan kopi di warung terdekat. Kemudian Ida pun menyanggupi perintah tersebut dan bergegas bangun untuk membeli kopi. Sepulangnya dari membeli kopi, terjadilah ada adu mulut antara mereka berdua karena Apri An-Nahas cemburu dan menuduh Ida berselingkuh. Keduanya pun bertengkar hebat sampai puncaknya pada jam 1 dini hari. Ketika itu pelaku atas nama Apri An-Nahas melakukan tindakan penganiayaan dengan membenturkan kepala istrinya pada pagar rumah mereka sampai istrinya menghembuskan nafas terakhir. Kemudian, lebih sadisnya lagi, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan menelanjangi Ida atau istrinya tersebut dan berusaha menghilangkan semua barang bukti dengan cara membersihkan mayat korban untuk menutupi perbuatan. Kemudian pelaku juga sempat berteriak dan memberitahukan kepada para tetangga atau masyarakat setempat bahwa Ida ini diperkosa oleh orang yang tak dikenal dan orang yang memperkosanya melakukan penganiayaan sehingga Ida meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa keretakan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakcocokan komunikasi, perbedaan nilai atau harapan, masalah keuangan, ataupun ketidaksetiaan. Itu adalah kronologi dari peristiwa ini. Berdasarkan peristiwa tersebut, saya mencoba untuk membuat analisa pendekatan. Kira-kira yang paling cocok dan paling pantas untuk saya kaji tentang peristiwa tersebut. Menurut analisa pendekatan dalam kasus yang saya ambil ini adalah pendekatan spiritistik, yang dimana pendekatan spiritistik sendiri
mungkin energi terpakai untuk hal-hal yang konstruktif. Kemudian, adanya keterikatan. Individu yang terikat dalam tujuan dan rencana masa depannya lebih cenderung menghindari perilaku kriminal untuk merusak prospek mereka. Tapi pada kenyataannya bahwa seringkali orang-orang yang beratur ambisi dengan sesuatu yang mereka inginkan mungkin saja menghalalkan segala cara. Kemudian ada juga teori kesempatan kriminal atau opportunity theory. Pada teori ini menekan bahwa kejahatan terjadi ketika kesempatan untuk melakukan kejahatan dan individu tidak dapat mengendalikan diri yang cukup untuk menahan diri. Kita bahas tentang kurangnya pengendalian diri. Malah ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa kurangnya pengendalian diri sendiri adalah faktor utama yang dapat menjelaskan dapat memicu terjadinya kejahatan dan individu dengan kendali diri yang lebih rendah mungkin lebih terlibat dalam perilaku kriminal. Dari pemaparan di atas dapat kita kesimpulkan bahwa ikatan sosial dan kendali diri adalah faktor kunci dalam mencegah perilaku kriminal. Ikatan sosial ini menciptakan keterikatan dengan lingkungan sosial, sedangkan kendali diri yaitu membantu mengelola impuls dan menghindari kesempatan diri kita untuk melakukan kejahatan. Baik, kemudian kita lihat dalam konteks kriminologi. Tindakan suami yang membunuh istri karena cemburu dapat dianalisis melalui beberapa teori kriminologi. Salah satunya adalah teori kontrol sosial. Teori ini atau teori kontrol sosial menyelidiki bagaimana ibu terlibat dalam perilaku kriminal ketika kontroversial atau melambat atau melemah. Dari kontrol sosial ini juga dapat diaplikasikan atau dipertimbangkan mengenai adanya tindakan atau tekanan atau konflik psikologi yang mungkin dialami oleh suami tersebut. Perasaan ini muncul karena ketidakmampuan atau perasaan inferior untuk menangani atau menekan rasa kecemburuan emosional yang ada di dalam diri pelaku. Berikut kita lihat mengenai pendekatan biososial. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor genetik dan faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Ada teori interaksi sosial simbolis. Dalam teori ini meneliti bagaimana persepsi sosial dan interpersepsi terhadap cemburu yang dapat mempengaruhi tindak perilaku atau suami. Kita bahas lebih lanjut lagi dari konteks sosial. Dalam kasus pembunuhan, suami membunuh istri karena rasa cemburu dapat dianalisis dengan cara mempertimbangkan sejauh mana kontrol sosial yang efektif solid dan tidak hadir dalam kehidupan individu. Teori ini menekan bagaimana pentingnya faktor yang dapat menghambat atau memperkuat keinginan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, sebagaimana contoh dari kasus tadi bahwa suami yang membunuh istri karena rasa cemburu, mungkin karena dia mengalami kelemahan atau mengalami kontrol sosial internal maupun eksternal. Kalau kontrol sosial internal ini mencakup nilai atau norma dan moral individu, sementara kontrol sosial eksternal menyebutkan keberadaan atau ketidakhadiran pengawasan sanksi dan aturan dalam masyarakat. Kemudian jika suami tersebut memiliki rendahnya kontrol internal seperti kurangnya penyesuaian terhadap norma-norma sosial, atau jika kontrol eksternal lemah, misalnya kurangnya deteksi atau hukuman terhadap perilaku kriminal ini, dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan seperti pembunuhan karena rasa cemburu, seperti
dapat memberikan bantuan mereka untuk keluar dari situasi yang berbahaya ini, serta juga sangat diharapkan dapat menghilangkan trauma psikis yang terjadi di korban. Kemudian harus adanya pendidikan, karena adanya pendidikan gender ini dapat mendorong atau mempromosikan kesetaraan agar tidak ada atau ini juga dapat menghindari dari situasi stereotip yang dapat menyebabkan cemburu berbasis gender. Untuk itu kawan-kawan, kita semua harus menutup itu. Nah, untuk itu kawan-kawan, tindakan kriminal harus kita elakkan. Kita harus pandai mengontrol diri baik secara internal maupun eksternal, karena dampak kriminal atau tindakan kriminal ini tentunya merugikan kita, individu maupun orang-orang di sekitar kita. Baik, mungkin ini saja. Terima kasih. Cukuruku